kita yakin bahwa Pak Prabowo ini adalah figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan dan pemerintahan Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menyampaikan ke saya, beliau nggak mau menjadi sebagai rakyat biasa. Pak Jokowi dari rakyat kembali ke rakyat. Kurang lebih alasannya apa Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi merasa ya ingin di Solo ingin kembali menjadi rakyat. Jadi dari rakyat ya kembali ke rakyat presiden, karena Pak Jokowi udah sampaikan ke saya nanti dia naik Garuda tanggal 20 Oktober penerbangan jam 1.50 untuk pulang ke Solo, naik Garuda, ada tiket penerbangan menggunakan Garuda jam 1.50 dari Soekarno menuju Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabaring kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kemana Presiden Jokowi usai tak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia? Kali ini kita dapat bocorannya nih. Bahkan dalam bocorannya Budi Ari mengatakan Pak Jokowi menolak ikut DPA. Ia ingin hanya ingin pulang ke Solo. Mari kita simak apa kata Budi Ari. Saya bisa mengatakan bahwa transisi pemerintahan Pak Jokowi ke pemerintahan Pak Prabowo ini adalah transisi terbaik sepanjang negara ini berdiri. Kita bisa contoh dari presiden pertama ke presiden kedua, ketiga. Inilah transisi terbaik yang pernah ada dalam sejarah bangsa Indonesia selama negara ini berdiri. Begitu mulus, smooth, semua fondasi sudah mantap. Tinggal bagaimana pemerintahan Pak Prabowo bisa mengakselerasi dan memperkuat apa-apa yang sudah dilakukan pada pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintahan Pak Jokowi ini bisa diakselerasi dalam berbagai bidang oleh pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya. Ini transisi terbaik yang pernah terjadi di sepanjang negara ini berdiri. Nah, dalam hal sinkronisasi program bagaimana? Sinkronisasi dan harmonisasi program kan penguatan. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai bangsa dan rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kan semangatnya adalah bagaimana negara ini menjadi negara yang disegani, menjadi kuat, apalagi ini inline dengan yang namanya pencapaian pemerintah atau perwujudan Indonesia Emas 2045. Dan saya optimis pemerintahan Pak Prabowo ini akan betul-betul bekerja lebih cepat, lebih keras untuk menjadi bagian penting dari perwujudan Indonesia Maju 2045 itu. Nah, setelah 10 tahun memimpin Indonesia, apa aja menurut Bapak legasi yang paling kuat dari Pak Jokowi? Pak Jokowi sudah melakukan terobosan-terobosan untuk banyak hal, dari infrastruktur, juga program perpihakan kepada rakyat, berapa ribu jalan tol, desa, pembangunan Indonesia sentris, juga keadilan, karena pembangunan diarahkan pada pengembangan kewilayahan juga. Daerah-daerah yang sebelumnya tertinggal didorong untuk maju, desa-desa juga gitu. Terus juga infrastruktur, baik dalam segala bidang, jalan, bendungan, termasuk juga di sisi telekomunikasi. Kecepatan internet kita bertambah hampir 10 kali lipat dalam kurun waktu 10 tahun. Sebelumnya kita di 2015 2,5 Mbps, sekarang sudah di sekitar rata-rata 25 Mbps. Jadi kita harus mensyukuri semua pencapaian-pencapaian Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi, dan kita diharapkan untuk terus meningkatkan pencapaian tersebut, karena pemerintahan ini adalah pemerintahan berkelanjutan. Pemerintahan Pak Prabowo ini melanjutkan apa-apa yang sudah menjadi capaian dan terus mendorong pembangunan Indonesia atau kemajuan Indonesia, karena di tahun 2045 negara kita diproyeksikan akan menjadi negara maju. Termasuk keberlanjutan IKN, Pak? IKN, karena spiritnya IKN kan adalah bahwa kita berorientasi kepada pembangunan Indonesia sentris.
Nah, saya mungkin ini kan posisi Bapak juga sebagai pemimpin Projo, Pak ya. Oh, ya. Dan kita tahu pada sekarang ini periode terakhir Pak Jokowi. Nah, Oh, ya. kedepannya akan seperti apa Projo? Kita akan memutuskan itu pada kongres ketiga yang kita rencanakan akan pertengahan Oktober ini kita akan laksanakan. Kita akan putuskan bersama-sama karena kongres adalah mekanisme tertinggi organisasi kan. Kita putuskan apa yang menjadi keinginan, harapan dan aspirasi dari teman-teman Projo seluruh Indonesia. Akan berganti nama Pak? Nah, itu semua diputuskan di kongres. Oh. Soal nama, soal langkah-langkah, soal apapun. Oke, saya kilas balik ke belakang Pak. Ketika Projo pada akhirnya memilih mendukung Pak Prabowo itu, bagaimana proses keputusan itu diambil Pak kemarin? Bahwa keputusan kita mendukung Pak Prabowo, Projo ini kan termasuk organisasi yang sejak awal mendukung Pak Prabowo. Kita termasuk juga soal musyawarah rakyat, karena kita merancang musyawarah seluruh Indonesia. Dan kita yakin bahwa Pak Prabowo ini adalah figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan dan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, waktu memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo itu Kita dikonsultasikan. dengarkan semua keinginan rakyat. Dengan musyawarah rakyat, mekanisme musyawarah rakyat itu kan kita mendengarkan suara rakyat, aspirasi rakyat, harapan rakyat. Dan kita melihat bahwa aspirasi harapan rakyat itu tertuju pada Pak Prabowo. Sehingga kami, Projo, memutuskan secara bulat, secara militan untuk mendukung Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu diamini pada 14 Februari 2024 dengan keputusan rakyat mengangkat memilih Presiden Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan itu dikonsultasikan juga dengan Pak Jokowi waktu itu. Ya, pasti kita diskusi, konsultasikan terus dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi terbukti mendukung penuh Pak Prabowo. Sekarang ini Pak, rumah pensiun Pak Jokowi kan sudah dibangun di Iya, Jawa di Tengah. Solo. Nah itu permintaan Pak Jokowi seperti apa sih terkait rumah itu? Ya itu rumah kan untuk pribadi ya. Tapi yang pasti sesuai dengan perundangan yang berlaku, Pak Jokowi menggunakan sesuai dengan anggaran yang ada. Nggak, maksudnya apakah ada arahan harus seperti apa gitu Pak? Oh belum, itu mesti ditanyakan ke Pak Jokowi. Tapi apakah ini merupakan isyarat bahwa Pak Jokowi akan benar-benar pulang kampung Pak? Setidaknya beliau akan tidak dalam jabatan formal dalam waktu dekat ini. Selanjutnya nanti kita lihat. Gitu. Ya, terima kasih Pak Budi Ari untuk waktunya. Saya ingin menanyakan sesuatu yang saat ini masih viral Pak, terkait akun Fufu Fafa itu. Dan sepekan lalu kan Bapak mengatakan bahwa itu bukan akun Mas Gibran dan sedang dilacak. Nah setelah sepekan ada update Pak? Tugas Kominfo mengurusi ratusan juta akun, bukan satu akun. Pagi tadi DPR sudah mengesahkan RUU One Team Press yang di dalamnya juga mencakup soal Dewan Pertimbangan Agung. Dan Bapak termasuk yang pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi masih layak untuk duduk di DPR. Ya, Pak Jokowi sudah menyampaikan ke saya, beliau nggak mau menjadi sebagai rakyat biasa. Pak Jokowi dari rakyat kembali ke rakyat. Gitu. Beliau sudah sampaikan ke saya, dia mau di Solo kembali sebagai rakyat biasa. Gitu. Artinya akan pulang kampung. Akan pulang kampung. Gitu. Itu haknya pribadi Pak Jokowi. Kita punya keinginan, punya kemauan. Saya yakin bukan saya aja. Puluhan juta rakyat Indonesia masih berharap bahwa Pak Jokowi bisa berkiprah sesuatu hal untuk Republik ini, pengabdian beliau. Itu sah aja kan harapan. Tapi keputusan terakhir tetap ada pada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi milih enggak, saya pulang kampung aja, itu hak beliau. Ya. Jadi ketika Bapak pertama kali mengusulkan memang itu inisiatif dari itu Projo. inisiatif. Kurang lebih alasannya apa Pak Jokowi? Ya Pak Jokowi merasa ya ingin di Solo, ingin kembali menjadi rakyat. Gitu. Jadi dari rakyat ya kembali ke rakyat. Apakah akan ada aktivitas? Nah itu beliau juga lagi sedang merumuskan langkah-langkah setelah beliau sudah tidak menjadi presiden, karena Pak Jokowi sudah sampaikan ke saya, nanti dia naik Garuda tanggal 20 Oktober, penerbangan jam 1.50 untuk pulang ke Solo, naik Garuda dari Jakarta ke Solo tanggal 20 Oktober hari Minggu. Nanti ada acara khusus Pak untuk gini Pak, kita juga sangat sadar bahwa tanggal 20 Oktober ini nggak boleh ada dua matahari. Biarkan ini Pak Prabowo. Tapi yang pasti Pak Jokowi sudah ada tiket penerbangan menggunakan Garuda jam 1.50 dari Soekarno-Hatta menuju Solo.
Dari Projo sendiri Pak, sudah ada pembicaraan dengan Pak Prabowo terkait kabinet mendatang? Oh belum, kita tunggu aja inisiatif yang berasal dari Pak Prabowo. Tapi harapan Bapak seperti apa? Harapan kita berharap bahwa semoga pemerintahan Pak Prabowo ini mengakselerasi dan memperkuat fondasi yang sudah dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi fondasi yang sudah kuat ini menjadi modal untuk melakukan akselerasi dan penguatan. Bisa saya artikan Bapak mengusulkan agar orang-orang yang selama ini di sekitar Pak Jokowi melaksanakan program Pak Jokowi juga diakomodir? Enggak, itu hak prerogatif Pak Prabowo. Pak Prabowo kan punya pertimbangan yang baik karena soal kemampuan, kecerdasan beliau kan cara berpikirnya sangat holistik, Pak Prabowo. Ya, begitulah sobat-sobat apa yang dikatakan oleh Budi Arya. Kalau memang benar begitu, persis seperti yang gua duga sih ya, yang gua pikirin. Kalau Pak Jokowi itu udah selesai jadi Presiden Republik Indonesia, akan kembali ke Solo dan akan menjadi orang biasa aja. Dan gak ikut-ikutan masalah politik lagi. Paling ya saran doang, kritik, gak sampai menyerang sana-sini atau menyinggung sana-sini. Beliau tuh orangnya kan jauh lah apa yang dikatakan dugaan orang. Pak Jokowi akan ada matahari kembar, atau akan ikut partai, bikin partai, atau yang lain-lainnya ya. Sepertinya Pak Jokowi itu bakal ya biasa aja, jadi rakyat biasa lagi. Karena tugas beliau menurutnya udah selesai sebagai presiden. Apalagi itu sangat melelahkan ya bagi Pak Jokowi ya. Dari wali kota sampai presiden sekarang itu ngurusin masyarakat banyak ya, kesana kemari ya. Ya Pak Jokowi bukan tipe seperti Megawati, Prabowo, Mahfud MD, Amin Rais, atau yang lain-lain ya, SBY, yang masih ikut ngomong aja masalah politik, apalagi sampai bikin rusuh, mengeluarkan statement-statement yang bikin orang jadi tegang, pertanyaan-pertanyaan. Sepertinya Pak Jokowi orangnya kalem sih, diem. Apalagi ini presiden memang keren, karena menurut gue ini orang yang istiqomah dari wali kota sampai presiden 2 periode itu belusukan, gak ada capek. Kalau orang pencitraan mah capek pasti. Bahkan di ujung-ujung begini pun beliau masih bekerja, walaupun cacian, makian, fitnah ditujukan kepada beliau dari ibunya, kakeknya, anaknya, saudaranya, semua kena. Aduh, pokoknya yang jelek-jelek udah dihajar sama musuh-musuhnya ke Pak Jokowi. Tapi apa yang beliau lakukan, ya beliau hanya diam aja. Dalam hatinya tuh mungkin sebel, tapi ya udahlah, namanya presiden, gubernur, ya udah dia kalem. Kalau pernah ingat bocoran dari gurunya Pak Jokowi saat doa di Ka'bah itu kan, beliau ingin Indonesia tuh damai. Itu satu-satunya doa, bukan doa pribadi untuk beliau malah. Beliau mendoakan untuk bangsanya, bukan untuk pribadinya, keluarganya atau yang lainnya. Kalau lo pada simak ya. Ya bagaimana nih menurut sobat-sobat Pak Jokowi setelah tak lagi menjadi Presiden Republik Indonesia? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.